Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti, saya dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Badan Usaha Manajemen. Badan Usaha Manajemen dibagi menjadi beberapa bagian, di antaranya pengertian manajemen, prinsip manajemen, unsur-unsur manajemen, fungsi-fungsi manajemen, tingkatan manajemen, bidang-bidang manajemen, dan penerapan manajemen dalam kegiatan sekolah. Pengertian manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya manusia dan sumber lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Prinsip manajemen. Prinsip manajemen dibagi menjadi 14 bagian, di antaranya pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab, disiplin, kesatuan perintah, kesatuan arah, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, pemberian upah, pemusatan, jenjang jabatan, tata tertib, keadilan, stabilitas, inisiatif, dan semangat kerja. Unsur-unsur manajemen. Telah kita ketahui bahwa manajemen adalah proses kegiatan untuk mencapai tujuan melalui kegiatan orang lain dengan menggunakan sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya yang merupakan unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen meliputi sebagai berikut. 1. Tenaga kerja. Dalam kegiatan manajemen, unsur manusia paling menentukan. Manusia menjadi penggerak dan penentu tercapainya suatu tujuan. 2. Uang. Dalam kegiatan manajemen, uang digunakan untuk biaya produksi, membeli bahan baku, mengkaji karyawan, dan membiayai kegiatan lainnya. 3. Mesin. Pemakaian mesin mempermudah proses kerja, menciptakan efisiensi, serta dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas. 4. Bahan. Ketersediaan bahan sangat penting dalam proses produksi. 5. Metode. Metode merupakan cara dalam melakukan kegiatan guna mencapai tujuan. Pemilihan metode yang tepat dapat menentukan keberhasilan. 6. Pasar. Pasar merupakan tempat untuk menjual hasil produksi. Penguasaan pasar untuk mendistribusikan hasil produksi merupakan hal yang menentukan dalam manajemen. Fungsi-fungsi manajemen. Dalam proses pelaksanaannya, manajemen mempunyai beberapa tugas dan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam mencapai tujuan. Tugas-tugas ini disebut fungsi manajemen yang saling terkait, terpadu, dan terkontrol. Berikut ini fungsi-fungsi manajemen menurut para ahli. 1. Menurut Harry Payol, fungsi manajemen diantaranya perencanaan, pengorganisasian, pemberian komando, pengkoordinasian, dan pengawasan. 2. Menurut Harold Coons dan Carly Daniel, fungsi manajemen diantaranya perencanaan, pengorganisasian, penetapan tempat kerja, pemberian pengarahan, dan pengawasan. 3. Menurut Lothar M. Gulick, fungsi manajemen diantaranya perencanaan, pengorganisasian, penetapan kerja, pemberian pengarahan, pengorganisasian, penyampaian laporan, dan penyusun anggaran belanja. 4. Menurut George Terry, fungsi manajemen diantaranya perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. 5. Menurut William Newman, fungsi manajemen diantaranya perencanaan, pengorganisasian, pengolahan sumber alam, dan pengawasan. 6. Menurut Sondang P. Siagian, fungsi manajemen diantaranya perencanaan, pengorganisasian, pemberian motivasi, pengawasan, dan penilaian. 7. Menurut Profesor Dr. Winardi S.E., fungsi manajemen diantaranya perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, kepemimpinan, komunikasi, dan pengawasan. 8. Menurut Liang Gi, fungsi manajemen diantaranya perencanaan, pembuatan keputusan, pembimbingan, pengorganisasian, dan pengendalian. Dari pendapat beberapa ahli tentang fungsi-fungsi manajemen di atas, ada beberapa persamaan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Sekarang keempat fungsi itu akan dibahas berikut ini. 1. Perencanaan. Perencanaan merupakan langkah awal menentukan tujuan dan cara untuk mencapainya. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan
Proses penyusunan struktur organisasi dilanjutkan dengan pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab, serta sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, penggerakan. Penggerakan adalah tindakan mengusahakan agar semua anggota mau secara sadar untuk bekerja mencapai tujuan. Yang keempat, pengawasan. Pengawasan adalah proses pengamatan, nilai pelaksanaan, pengendalian, proses kerja, dan jika perlu mengambil tindakan korektif sehingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Tingkatan manajemen. Menurut tingkatannya, manajemen dibagi menjadi 3 bagian. Setiap tingkatan dalam manajemen dipimpin oleh seorang manajer. Berikut tingkatan manajemen. 1. Manajemen puncak. Manajemen puncak adalah jenjang manajemen tertinggi dalam sebuah organisasi. Manajemen ini bertanggung jawab secara keseluruhan organisasi, yang termasuk tingkatan ini adalah anggota dewan direksi dan presiden perusahaan. Yang kedua, manajemen menengah. Manajemen menengah adalah tingkatan manajemen tengah-tengah. Manajemen ini membawahi dan mengarahkan manajemen di bawahnya. Manajemen ini bertanggung jawab pada manajemen puncak. Misal, pada bagian yang membawahi beberapa kepala saksi atau kepala subdivisi yang membawahi kepala bagian. 3. Manajemen bawah. Manajemen ini tingkatan paling rendah dalam suatu organisasi. Sering disebut manajemen ini lini pertama. Manajemen ini mengawasi tenaga operasional. Manajemen ini bertanggung jawab pada manajemen menengah, contohnya moderator dan supervisor. Bidang-bidang manajemen. A. Manajemen produksi. Manajemen produksi merupakan kegiatan untuk mengkoordinasikan menggunakan sumber daya. Contohnya alat, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya dana. Secara efektif dan efisien dalam rangka menciptakan atau menambah kegunaan barang dan jasa. Penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam produksi adalah 1. Perencanaan produksi, 2. Pengorganisasian dalam produksi, 3. Penggerakan dalam produksi, dan yang terakhir pengawasan dalam produksi. B. Manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran mencakup kegiatan penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen secara efektif dan efisien. Penerapan fungsi manajemen dalam pemasaran adalah 1. Perencanaan pemasaran, 2. Pengorganisasian pemasaran, 3. Penggerakan pemasaran, 4. Pengawasan dalam pemasaran. Manajemen pemasaran akan berhasil dengan baik jika didukung oleh 4 komponen yang sering disebut dengan marketing mix, yaitu produk, harga, seluruh distribusi, promosi. C. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan yang berhubungan dengan langkah untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan untuk operasional dan bagaimana penggunaan dana, serta pengawasan. Fungsi utama manajemen keuangan adalah sumber dana, menggunakan dana, pengawasan penggunaan dana. B. Manajemen personalia. Manajemen personalia adalah ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap personalia sehingga efektif dan efisien. Kegiatan manajemen personalia terdiri atas 1. Pengadaan pegawai, 2. Pengembangan tenaga kerja, 3. Pemberian kompensasi, 4. Pengintegrasian, 5. Pemanfaatan personalia. E. Manajemen administrasi, yaitu cara mengajukan informasi mengenai administrasi atau akuntansi sedemikian rupa sehingga dapat membantu manajemen dalam menentukan garis-garis kebijaksanaan dan operasional perusahaan. Dalam manajemen administrasi atau akuntansi ada beberapa tahap, yaitu 1. Pengumpulan data, 2. Pencatatan data, 3. Pengelompokan data, 4. Pelaporan, dan 5. Penafsiran data. Bidang-bidang manajemen di sekolah meliputi A. Manajemen kurikulum, B. Manajemen kesiswaan, C. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan, D. Manajemen hubungan sekolah dan masyarakat, E. Manajemen tenaga kependidikan, F. Manajemen keuangan, G. Manajemen layanan khusus, H. Manajemen waktu.
Berikut adalah pengertian mengenai badan usaha manajemen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.